Detik itu juga langsung saya sampaikan, Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Kawan inilah masih ingat tidak dengan sosok ini? Sekedar mengingatkan sekaligus mau bilang kalau sekarang Haikal Hasan sudah jadi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Wah, selamat ya Pak Haikal Hasan, sudah jadi bagian dari pemerintahan baru nih ya, bukan lagi oposisi. Ups. Semua produk, ini tolong nih wartawan ini mitra kita ya. Tolong, semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Kalau pernyataan yang barusan ini sih harus dibahas nih ya kawan inilah. Karena kok terdengar agak lain ya. Coba tulis di kolom komentar di bawah, seberapa penting sih negara harus mengurus semua barang selain makanan harus dikasih sertifikat halal? Kenapa ini menjadi kontroversi? Karena kalau dipikir-pikir, kok bisa ada pernyataan model beginian yang mengatakan jika semua produk yang diperjualbelikan di Indonesia wajib bersertifikat halal? Bukannya konteks halal yang dipahami masyarakat selama ini hanya sebatas produk yang dikonsumsi saja, seperti makanan dan minuman. Daripada ragu, yuk coba kita tanya sama masyarakat. Ini dia. Ya, ini juga menarik ya, belakangan ini disampaikan oleh Bapak Haikal bahwa semua produk kita ini harus bersertifikasi halal. Ya, kalau saya sederhananya aja, yang halal itu kan sebenarnya sebaiknya itu adalah sesuatu yang masuk ke badan kita dan melekat ke badan kita. Artinya bagi seorang muslim tentu yang halal itu harusnya adalah sesuatu yang masuk mulut dia dan sesuatu yang terpakai oleh dia, misalnya sepatu, baju, dan lain. Nah, kalau bagi saya cukup itu saja, karena memang kalau semua diurusi, misalnya kita pakai lampu hari ini lampunya harus tersertifikasi halal, itu kan kita nggak makan lampu, kita tidak mengenakan lampu di badan kita gitu, sehingga ya kenapa sih harus diribet-ribetkan? Kalau saya pikir yang paling bagus mah produk halal mah di makanan. Kayaknya deh jangan deh. Aduh, kalau semua buat halal semua, ntar anak-anak bisa semuanya diminum dong. Nah kan, perwakilan masyarakat barusan meyakini kalau sertifikat halal hanya sebatas soal makanan saja dan nggak perlu juga semua barang dikasih sertifikat halal. Pernyataan Haikal Hasan menuai kritikan. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurnia Syahputra mengatakan jika pernyataan Haikal Hasan keliru. Menurutnya, jika produk halal hanya soal konsumsi, bukan soal jual beli dalam koridor negara. Apalagi jual beli sepanjang bukan produk terlarang secara hukum, mestinya tetap dilayani oleh negara. Jadi menambahkan, Haikal Hasan potensial menyulut tumbuh suburnya intoleransi beragama. Haikal Hasan seharusnya berpikir lebih maju. Misalnya menghapus label halal dan mengganti dengan label haram karena produk haram lebih sedikit di Indonesia agar masyarakat muslim mudah menandainya. Mahfud MD juga merespon pernyataan Haikal Hasan. Mantan Menko Polhukam dan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyatakan kebijakan itu berpotensi menyulitkan masyarakat dalam beragama dan menimbulkan kesulitan dalam praktik perdagangan. Mahfud menggarisbawahi bahwa tidak semua produk yang dijual perlu memiliki sertifikat halal, terutama barang-barang yang tidak berhubungan langsung dengan makanan atau minuman yang dikonsumsi masyarakat. Aduh, ada-ada saja ya kawan inilah. Tapi kita tentu penasaran ya, kalau mengurus sertifikat halal itu bayar apa gratis ya? Terus kalau bayar berapa ya bayarnya? Yuk kita coba cek dulu. Dari laman situs kemenak.go.id, biaya mengurus sertifikat halal di Indonesia bervariasi tergantung dari skala usaha dan jenis layanan yang dipilih. Untuk permohonan sertifikat halal, biaya untuk skala usaha mikro dan kecil atau UMK adalah Rp300.000. Usaha menengah sebesar Rp5 juta dan usaha besar sebesar Rp12.500.000. Permohonan perpanjangan sertifikat halal biaya untuk skala UMK adalah Rp200.000, usaha menengah sebesar Rp2.400.000 dan usaha besar sebesar Rp5 juta.
Selanjutnya, registrasi sertifikasi halal luar negeri, biaya untuk layanan ini adalah Rp800.000. Dan terakhir, biaya pelatihan penyelia halal. Biaya untuk pelatihan ini nominalnya bervariasi, tergantung golongan, yaitu golongan 1, Rp1.600.000, golongan 2, Rp2.700.000, dan golongan 3, Rp3.800.000. Dan kesemua biaya tersebut tidak termasuk biaya uji laboratorium dan akomodasi atau transportasi pemeriksaan lapangan. Ternyata lumayan banyak juga ya biayanya. Kebayang dong ya berapa pendapatan negara kalau semuanya harus dihalalin pakai sertifikat halal. Tapi kalau masuknya ke kas negara sih bagus ya. Tapi kalau nanti masuk ke kantongnya oknum pejabat ya rakyat bisa apa? Kita berharap pernyataan ini tidak menjadi sebuah kebijakan yang menyulitkan dan terkesan diskriminatif. Dan yang paling penting adalah pejabat negara kalau mau ngomong di depan publik harusnya dipikir lagi apa yang mau disampaikan. Kalau sudah begini paling ya buru-buru klarifikasi minta maaf dan berkilah kalau pernyataan itu adalah sebuah kesalahpahaman semata. Coba kita tunggu saja endingnya akan seperti apa. Saya Rustula dari pamit dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan nyalakan notifikasinya ya untuk mendapatkan informasi seru dan menarik di inilah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.